ingin tahu lebih konkret tuh seperti apa. Dan kebetulan dia punya pasangan. Kalau berselingkuh gitu, nah bagaimana caranya mengarahkan agar dia bisa kembali ke jalan yang benar. Oh, itu Mengakhiri wah, itu paling perselingkuhan bagus, aja paling kan bagus. susah kan. Arahan-arahannya seperti apa? Paling bagus sekali. Jadi artinya yang terakhir saya senang sekali berarti Pak Agus tadi mengampuni, itu paling bagus sekali kan. Nah, nanti kalau menurut saya ada dua tadi, perselingkuhan batin dan perselingkuhan fisik. Fisik. Kalau fisik, kedua jadi kembali ke memuji tadi. Biasanya laki-laki itu selalu senang dipuji. Dia sebagai seorang hero gitu. Jadi pas having sex gitu, langsung perempuannya, payah lo. Nah kita Pakai mau, Hirex dong nah, gitu. ya kalau nggak berdiri juga sih, cor pakai semen. Nggak, artinya kalau begitu terus, lama-lama dia daripada dengan bininya dicuekin, Sindir. dianggap disindir, mendingan gua sama orang lain. Oke, Itu itu loh. dari sisi laki-laki. Nah, kalau dari sisi istri atau dari sisi perempuannya gimana tuh Mbak Sama Citra? aja, saya rasa juga ada masanya yang dia ingin dipuji, ada masanya yang dia kepengen ya agak-agak manja-manjaan. Memang tidak selama setahun berturut-turut. Jadi ada momen-momen tertentu yang kita mengingatkan lagi zamannya kita pacaran dulu. Nah, tapi saya rasa formula itu harus dibuat oleh masing-masing suami istri. Gitu loh. Jadi nggak bisa bahwa oh kamu 5 tahun kawin nanti masuk ke yang tahapan yang 5 tahun kedua harus begini-begini, nggak bisa. Saya rasa itu harus kita yang saling kompromi sendiri. Atau mungkin kita ada tambahan sedikit, mungkin Iya. begini. Let's say kita bawa istri kita nih, mah yuk kita check-in di hotel yuk, berdua aja. Penyegaran. Anak-anak kita tinggal, biar Mm-mm. anak-anak kesibukan sendiri, anak-anak udah gede-gede, kita berdua di hotel. Oke. Pasang lilin, candlelight, why not? Walaupun sudah menikah berpuluh-puluh tahun Iya, gitu kayak ya Mas. saya- Gigi pun saya- udah ompong tapi nggak masalah. Gimana Mbak Citra? Saya bekerja dengan suami saya. Hampir setiap hari kita sama ya, satu kantor. Orang kan suka bilang apa nggak bosen. Iya. Bosen itu kan adanya di sini. Ya. Saya bilang. Nah, itu yang memang harus kita ciptakan suasana-suasana. Jadi mungkin masing-masing harus sudah tahu gitu loh. Oh nih kali ini nih istrinya yang udah mau bosan, si suami yang harus membuat ini. Begitu pula juga istrinya Saling gitu mengisi loh. lah ya. Tapi kan sifat dasar manusia tuh katanya memang nggak pernah puas. Kita selalu Betul. punya satu, pengen yang ini, pengen yang ini. Betul. Apalagi katanya nih jangan tersinggung loh Mas. Laki-laki kalau udah makin matang dan makin mapan tuh makin pengen yang muda-muda lagi. Gimana tuh cara istri Penyegaran. untuk mengikat suami? Gimana Mbak Citra? Iya, tentunya kita nomor satu harus tahu pribadi dari siapa yang kita nikahi ya. Gitu. Kemudian ya kembali lagi bahwa dia manusia tidak lepas dari Ya, ini ya kurang dan hilaf. kekurangan dan hilaf. Kita mencoba untuk Mas Rudi ngangguk-ngangguk loh, kurang dan hilaf ya katanya. mencoba untuk memperkecil kesalahan suami atau memperkecil peluang dia untuk berselingkuh. Tapi juga saya juga nggak mau yang hidup sama sekali terus harus curiga. Kayak Iya. saya punya suami yang bekerja dengan wanita. Betul. Iya kan? Mas Tapi Darus itu kan fotografer, Betul. banyak kerja sama model-model, muda-muda, cantik-cantik. Dan pernah satu kali ya pemirsa waktu Mas Darus jadi bintang tamu juga di Angin Malam, dia bercerita tentang foto telanjang. Betul. Nah mungkin Mas Darus kan juga punya hobi ya untuk foto, bikin foto telanjang yang artistik. Apa Mbak Citra nggak merasa cemburu? Ada nggak sih foto yang bikin jadi jealous? Prosesnya sudah lewat ya. Mungkin 45 tahun perkawinan pertama itu penyesuaian Itu ya. fair, Itu fair. pasti terjadi. Tapi kembali lagi saya bilang bahwa itu pekerjaan dia. Ya, saya menikahi dia dengan profesi sebagai fotografer. Nah, paling tinggal ya kita kasihkan dia kepercayaan. Udah aja itu. Itu karena saya juga nggak mau tiap hari terus ngeliatin ini siapa perempuan yang ini aduh cepet tua dong nanti rugi ya Mas ya. Jadi cemburunya hanya pada repelita pertama ya. Betul. Tapi tentunya dengan bukan juga bahwa gitu. Tetap aja itu tadi yang bahwa insting istri itu harus diasah. Itu juga harus gitu loh. Karena itu tadi saya bilang bahwa orang selalu bertanya kepada saya, apa nggak bosen? Setiap hari bangun tidur lihat muka dia, di kantor lihat muka dia gitu kan. Yeah. Saya bilang itu adanya di sini. Jadi sebagai wanita pun kita harus bisa mengendalikan pikiran ya. Betul. Karena katanya wanita lebih banyak pakai perasaan tuh Pak. Gimana tuh kalau gitu? Ya saya kira tadi
yang dikatakan Mbak Cia bagus, tapi mungkin saya tambahin sedikit mungkin ya. Monggo. Saya pernah dengan istri saya memberikan suatu begini, kalau kita ngomong mungkin jengah, kita tulis aja, apa yang mama nggak suka pada diri papa apa, tulis. Apa yang saya nggak suka pada diri mama, tulis. Akhirnya kita, oh saya koreksin, oh ternyata kalau saya begini dia nggak suka ini. Berarti kedua belah pihak harus selalu membangun diri Itulah, juga ya. itu. Ya. Oke, malam ini pemirsa Angin Malam bisa ikut ngobrol-ngobrol nih sama Mas Rudi, sama Mbak Citra. Mungkin mereka ada yang ingin ditanyakan. Dan pemirsa seperti biasa Anda bisa menghubungi kami di 3914601 atau 3914603. Langsung aja sama Mbak Citra atau sama Mas Rudi. Dijamin deh semuanya clear. Karena Mbak Citra udah berapa tahun pernikahan sampai hari Tahun ini? ini 19 Kalau tahun. Mas Rudi? 24 tahun. Nah, saya harus banyak berburu nih. Sudah mau kawin perak ya ternyata ya. Jangan lupa kadonya. Mas Rudi masih punya nggak sih rasa cemburu gitu sama istri? Eits, ada telepon, kita angkat dulu. Halo? Halo? Halo, Halo? halo, Halo, selamat malam. iya, selamat malam. Halo? Iya, Maaf, suaranya boleh lebih keras sedikit? iya, sudah. Halo? Kang? Iya, Iya, dari mana ini? Pak Agus nih, Mbak Peggy. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dari siapa ini? Pak Agus Pak Agus di mana? di Jakarta. Jakarta. Ya, selamat Mau- malam Pak Agus. Silahkan ada Mbak Citra Triadi dan Mas Mau Rudi tanya Salam. dengan Bang Rudi. Halo, selamat malam Bang Rudi. Selamat malam. Saya mau tanya, tadi Bang Rudi bilang ada perselingkuhan fisik dan perselingkuhan batin ya. Iya. Bisa dijelaskan secara spesifik dan juga bagaimana caranya agar perselingkuhan, misalkan kita punya pasangan ya, berselingkuh, terus gimana caranya agar menyadarkan pasangan kita tuh gimana trik-triknya gitu, apa dengan arahan-arahan yang sifatnya bagaimana gitu menurut Iya. Bang Rudi gitu ya. Oke, terima Ya. kasih banyak Iya, Mas. makasih. Kita persilakan Mas Rudi untuk segera menjawab ya. Mungkin yang terakhir agak saya kurang jelas Pak Iya, Agus. jadi gini, Mas Agus ini, Mas Rudi tadi bilang bahwa perselingkuhan ada perselingkuhan batin dan perselingkuhan fisik. Dia ingin tahu lebih konkret tuh seperti apa. Dan kebetulan dia punya pasangan. Kalau berselingkuh gitu, nah bagaimana caranya mengarahkan agar dia bisa kembali ke jalan yang benar. itu Mengakhiri perselingkuhan. Waduh, paling bagus, paling bagus. Arahan-arahannya seperti apa? Paling bagus sekali. Jadi artinya yang terakhir saya senang sekali berarti Pak Agus tadi mengampuni, itu paling bagus sekali kan. Nah, nanti kalau menurut saya ada dua tadi, perselingkuhan batin dan perselingkuhan fisik. Fisik. Kalau fisik Pak Agus pasti tahu, berarti kita having sex dengan Lawan jenis, lawan jenis tadi. bukan istri. Artinya bukan kalau dengan Bukan istri berarti pasangan, ya? bukan selingkuh. Nah, itu yang jelas kalau having sex secara fisik dengan pasangan di luar istri kita berarti itu kan selingkuh fisik. Tapi kalau selingkuh batin, contoh, suatu saat kita melihat ada seseorang yang kita senang, tapi orang itu mungkin nggak senang sama kita. Akhirnya kita nih, kalau cara kasarnya kita mengadakan masturbasi. Mhm. Apa itu? Masturbasi. Jangan nanya karena aku, Thomas. Artinya kita mengadakan suatu perselingkuhan dengan menghayal. Itu bisa dikatakan perselingkuhan batin Ya, juga. ya. Artinya dengan seperti kalau kita mengadakan suatu kasar sekali kalau saya ngomong. Ya tadi apa? Masturbasi. Ya. Oke. Ngerti Pak Agus? Ya, Pak Agus pasti mengerti. Mengerti Terus ya? bagaimana itu arahannya agar pasangan yang berselingkuh tadi bisa kembali ke pangkuan Untuk suami? mengakhiri. Ya, kalau menurut saya sih sebetulnya tinggal pendekatan Pak Agus dengan pacarnya tadi atau temannya tadi bahwa memberikan suatu keharmonisan, jangan menyakiti hati dia lagi karena biasanya orang yang berselingkuh itu karena dia merasa kepahitan, luka batin sehingga dia daripada aku dengan dia yang dia nyakitin terus mendingan aku sama orang lain. Ya, kalau menurut Mbak Citra gimana? Apakah katakanlah kita sudah berusaha untuk mencegah perselingkuhan itu, tapi toh pasangan kita masih juga berselingkuh. Apa kita harus memberi maaf dan menerimanya kembali? Nanti rasa percayanya udah hilang dong. Nah, itu kembali lagi kepada Pribadi pribadi masing-masing, masing-masing ya. ya. Mungkin kadar kesalahannya itu juga setiap pribadi berbeda ya ngejudge-nya gitu. Jadi kayak oke lah pasangan kita berselingkuh. Mhm.
menurut saya mungkin oke lah saya masih bisa memaafkan gitu. Tapi ada juga orang yang buat dia nggak bisa kalau saya udah kayak gini udah fatal gitu loh. Jadi kadar itu juga kembali lagi nggak ada formulanya bahwa orang berselingkuh kalau ketahuan udah pasti cerai. Belum tentu juga. Iya. Tergantung seberapa bisa menerima pasangannya itu. Tapi berselingkuh tuh manusiawi nggak sih sebetulnya? Manusiawi. Manusiawi. Manusiawi Manusiawi ya, Mas sekali. Rudi ya? Iya, iya. Artinya kalau manusiawi bisa dicegah nggak ya kalau itu manusiawi? Saya kira sebagai Artinya manusia apa bisa. bukan sesuatu yang nonsens gitu kalau kita bilang berselingkuh tuh bisa dicegah gitu. Ya makanya tadi kitanya yang ini udah harus itu dua manusia kan ya dari ngomong-ngomong, dari telepon, dari makan siang itu bisa berlanjut. Nah, masing-masing ini udah bisa ngerem belum gitu loh. Kalau yang ini terus, ini kita udah waktunya nih. Nah, jadi Iya. sebelum terjadi lebih baik ya janganlah. Ada proses saya kira ya. Proses waktu ya. Mm.